Shalom. Selamat malam Jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Ucap syukur hari ini kita masih boleh bersama-sama di dalam kebaktian tutup tahun Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Sudah 366 hari berarti Mas, kita melewati tahun 2020. Banyak sekali Bapak Ibu yang sudah kita alami. Di awal tahun sudah ada pandemi virus corona juga ya Mas ya. Namun kita tetap mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih boleh diberikan penyertaan sampai pada penghujung tahun ini. Ya, dan tinggal menghitung jam lagi kita akan memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru dan juga dengan pengalaman-pengalaman baru yang akan menanti kita. Untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama 1 tahun ini, kita akan mengangkat pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mas Valen akan memimpin dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinanmu. Hari ini kami siap Tuhan untuk menyambut tahun yang baru. Hari ini kami siap untuk beribadah di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain ini Mas? Banyak sekali yang akan kita lakukan pada hari Ya ini. kayaknya banyak ya Mas ya. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan dulu. Dan satu Memuji pujian, Tuhan. segala puji syukur. Sukacita ya kita memuji. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita dan menyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur ada bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Sudah mau 2021 loh Mas ini Mas. Udah gak sabar saya. Iya. Nah, namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Anggur. Perkenalkan, nama saya Anggoro dan di samping saya ada istri saya, Florence. Di sini kita akan berbagi sedikit cerita selama pandemi COVID-19. Di awal cerita pada akhir tahun 2019, dengan melihat kondisi rumah yang sudah waktunya untuk renovasi besar sih menurut kami. Akhir 19 kita memutuskan harus tahun depan, karena kalau mundur lagi udah nggak mungkin lagi bisa ditempatin. Terus berawal di bulan Februari, untuk proses renovasi sudah bisa kita lakukan. Sebulan berjalan sampai bulan Maret itu
lancar-lancar saja untuk pembangunan. Dari segi apapun kita lancar lah untuk melakukan renovasi itu. Sampai di pertengahan bulan Maret saat booming-boomingnya kasus COVID-19 di Salatiga, itu sudah mulai jalan ditutup, harga-harga naik, terus banyaklah yang seharusnya kita bisa lakukan secara normal sudah dibatasi semua. Seperti kayak kita mulai stres dengan material yang harus masuk ke perumahan, itu sudah tidak bisa lagi pakai truk-truk besar karena udah dipasang portal untuk semprotan air itu, dan akhirnya kita pun harus melansir pakai kendaraan kecil itu, ya otomatis nambah biaya yang lumayan di luar biaya yang kita prediksikan atau kita alokasikan buat bangun rumah itu. Pembangunan kembali berjalan dengan melangsir itu tadi materialnya, terus di saat bersamaan dengan kondisi ekonomi global di Indonesia, Salatiga pada khususnya, itu dari sisi pekerjaan saya dan penghasilan sudah mulai goyang karena saya bergerak di bidang swasta lah, wira swasta, yang biasanya dalam 1 bulan 3-4 toko lah bisa order atau custom pakai jasa saya. Dan mulai dari bulan April itu hampir sama sekali tidak ada order dari custom alat pancing, terus pekerjaan besi untuk mebel itu atau kerajinan dari kayu juga hampir sama sekali tidak ada penghasilan. Itu yang membuat kami khawatir sih. Ini nggak ada penghasilan, cukup nggak buat sehari-hari, itu nanti belum rumah kalau ada kurang-kurang bagaimana. Dan di situ mulailah Tuhan cukupkan. Terus setiap malam dia nggak bisa tidur, Tuhan cukupkan untuk rumah lah, untuk kehidupan sehari-hari. Dan ya seiring berjalannya waktu, 1 hari 2 hari sekali ada yang custom lah pancing atau bikin kerajinan lah atau pesan meja kursi, misalnya seperti itu. Cukuplah untuk kita jalan hidup sama tambah sedikit buat nerusin renovasi rumah. Terus untuk itu kita juga sudah mentok sih sebenarnya. Ini rumah mau diapain lagi, jadi apa enggak? Karena ya harga sudah begitu tinggi sih sebenarnya. Setengah jadi rumah, tukang sudah selesai, rumah belum finishing. Dan 1 bulan terakhir setelah rumah selesai bangunannya udah nggak ada tukang, itu kontrakan kita habis. Mau nggak mau harus cari tukang lagi sih. Tapi ya dengan sangat terpaksa, dengan perhitungan dan pemikiran yang macam-macam, udah nggak usah cari tukang, kerjain sendiri. Tapi ya dengan resiko capek itu sih. Terus dana sedikit buat renovasi rumah ada sampai ya sebulan lebih kita nambah kontrakan. Tapi yang punya kontrakan berbaik hati sih, nggak usah nambah, nggak apa-apa, wajar lah itu untuk renovasi rumah itu aja. Mungkin dari ya pesan kami sih untuk di tahun ini ya, Tuhan punya rencana dan Tuhan juga yang mencukupkan kebutuhan kami sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Dan kata lain, semuanya waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Itu dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Wah, sungguh kesaksian yang luar biasa dari Bapak Anggoro ya Mas ya. Iya, saya yakin dan percaya semoga kita semua terberkati ya. Amin. Terberkati enggak? Wah, saya terberkati sekali Mas Salen. Puji Tuhan, terberkati. Saya yakin dan percaya juga bahwa Bapak Ibu jemaat di rumah terberkati dengan kesaksian yang sudah diberikan. Nah, Bapak Ibu, untuk menikmati apa yang sudah
sudah Tuhan berikan, untuk mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama setahun ini. Mari kita menyanyikan Dia Sungguh Baik. Tuhan sudah mati bagi kita, namun Dia bangkit kembali. Dialah penolong kita. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to me. He is so good to you. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Amin. Sungguh pujian yang luar biasa. Sekarang kita akan ngapain, Mas? Mendengarkan kesaksian. Iya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Titik Supriyati Nana. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita dihadapkan dengan COVID-19 hampir 1 tahun. Penyakit yang sangat menakutkan, penularannya cepat, banyak korban yang meninggal. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sampai sekarang belum ada obatnya. Dampak dari COVID-19, kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita tidak bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Tapi kita masih bisa mengucap syukur. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja,
kita masih bisa beribadah online. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sehingga iman percaya kita tetap dikuatkan. Dampak dari COVID-19, perekonomian kita semakin memburuk. Banyak pengusaha bangkrut, perusahaan gulung tikar, banyak pengangguran. Betapa sulitnya mencari nafkah. Kita diliputi rasa takut dan rasa kekhawatiran kita. Tetapi sebagai kita orang percaya, kita harus berdoa. Kita serahkan beban dan rasa takut kepada Tuhan. Dengan iman percaya kita penuh, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Semakin kita rajin berdoa, semakin kita erat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Rasa kekhawatiran dan rasa takut kita hilang. Tuhan, karena Tuhan itu menyertai kita, memberkati kita, sehingga hidup kita menjadi tenang. Untuk menjaga kesehatan kita harus patuh akan protokol kesehatan. 3M, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker, jaga jarak, jauhilah kerumunan. Kita juga harus olahraga. Apabila ada sinar matahari, kita berjemur, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, minum minuman yang hangat. Kalau seperti saya, jahe, serai, pandan, kita rebus dan kita minum. Harapan saya, apabila badan saya itu sehat, tidak mudah tertular COVID-19. Karena saya ini sudah lansia, mengidap diabetes dan juga hipertensi. Saya rentan sekali dengan penyakit COVID-19. Sampai-sampai saya tidak pernah keluar rumah. Kalau tidak penting sekali, saya tidak keluar. Dan apabila saya keluar rumah, saya selalu memakai masker. Dan saya selalu berdoa, memohon Tuhan melindungi saya, menjauhkan dari COVID-19, baru saya tenang. Marilah kita berdoa, supaya COVID-19 segera berlalu. Apabila kita masih ada dan kita sehat, itulah jawaban doa kita kepada Tuhan. Benar-benar Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari COVID-19. Tuhan memberi kecukupan berkah untuk kehidupan kita keseharian. Tuhan selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik, sungguh baik, teramat baik buat kita semua. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sungguh kesaksian yang luar biasa ya, Gem. Puji Tuhan, sungguh kesaksian yang luar biasa, Mas. Saya juga percaya Bapak Ibu di rumah terberkati sekali dengan kesaksian yang sudah diberikan. Amin. Terima kasih untuk Bu Titik Supriyati. Dan hari ini kita masih akan memuji Tuhan bersama. Namun kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Guru Injil Rian Herista dengan judul pujian
kecaplah dan lihatlah. Juga setelah persembahan pujian yang sudah dipersembahkan, kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Thomas. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Terima kasih kepada Gereja Baptis Indonesia Salatiga yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kesaksian hidup di dalam suasana COVID saat ini. Kami sekeluarga menyikapi hidup di tengah-tengah kesulitan COVID yang saat ini sedang dirasakan oleh khususnya keluarga kami, pada umumnya bangsa Indonesia, di mana kebersamaan kami, keluarga kami, bapak, ibu, dan anak kami Toti, dalam kebersamaan, dalam hidup berdampingan. Dan itu bisa dirasakan seperti apa jika salah satu tidak ada, itu terasa sekali. Dan di sini kami rasakan pengalaman hidup penyertaan Allah bersamaan dengan Allah itu terasa sekali, seperti keluarga kami berdampingan terus. Begitu juga Allah selalu mendampingi dan menyertai kehidupan keluarga kami hari lepas hari. Jadi bukti penyertaan Tuhan itu apa? Apakah hanya omong kosong, wah penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan?
Enggak, kami boleh rasakan penyertaan Tuhan itu. Yang pertama, saya Thomas Mawardi yang telah bekerja di perusahaan peternakan ayam itu dengan kapasitas 78.000 ekor dengan pendapatan per hari 3,2 ton asal. Itu tanggung jawab yang berat sekali, dan perusahaan-perusahaan lain itu banyak yang mengurangi tenaga. Tetapi justru di mana kami bekerja ada kenaikan gaji bagi karyawan semuanya. Itu luar biasa. Itu bukti penyertaan Tuhan bahwa di dalam kesulitan itu Allah memberi kemudahan-kemudahan melalui pekerjaan itu. Dan banyak sekali tenaga kerja itu 40 personil, mereka merasakan apa yang menjadi campur tangan Allah itu. Dan yang kedua, itu Ibu Toti yang dulunya itu jualan di kantin Salatiga. Setelah COVID ini sekolahan pada diliburkan, otomatis kantin juga ikut libur. Tetapi apakah itu juga ada penyertaan Tuhan? Luar biasa penyertaan Tuhan itu. Yang dulunya itu tidak punya gambaran jualan-jualan setelah tutup apa itu kantinnya, itu sekarang banyak sekali pesanan-pesanan yang diterima oleh Ibu Toti melalui jualan online, yaitu banyak yang ayam bakar, ada yang minta cilembu, roti, dan berbagai snack yang bisa diterima dan bisa diperoleh berkat-berkat yang diberikan Allah melalui jualan lewat online itu. Nah, dari sini banyak sekali pesanan-pesanan yang baik sedikit maupun banyak. Sedikit ya diantar, apalagi banyak. Dan yang ketiga anak kami Toti itu dulu belum pernah merasakan kerasnya hidup, kerasnya perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu. Tetapi setelah dihadapkan dengan COVID itu, anak saya juga ikut bangkit, ikut peduli apa yang dilaksanakan oleh keluarga, yaitu Ibu Toti yang jualan melalui online. Kami tinggal di Telogo Tuntang, pesanan itu diantar sampai ke Salatiga dan sekitarnya. Itu butuh perjuangan waktu, dan ini keluarga kami menyambut secara proaktif, menyambut bola. Di mana ada berkat, kita bergerak, kita mengimani, dan iman itu juga harus disertai dengan tindakan. Iman itu harus dibarengi dengan perlakuan-perlakuan di mana berkat-berkat itu bisa kita terima. Itulah yang dirasakan oleh keluarga kami, di mana kami dihadapkan dengan berbagai kesulitan, dihadapkan berbagai tantangan, tetapi karena kami mempunyai iman, kami mempunyai keyakinan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjadi menopang bagi keluarga kami, mengambil alih kesulitan-kesulitan itu. Dan kami tidak hanya membual apa yang kami sampaikan di atas, itu kami telah menikmati berkat dari Allah itu sendiri. Dan penyertaan Tuhan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, lahir dinamakan Immanuel, Tuhan selalu beserta. Sampai sekarang Tuhan beserta kepada keluarga Thomas Mawardi khususnya, dan pada umumnya akan menjadi penyertaan hidup bagi keluarga Kristen umat baptis Indonesia maupun seluruhnya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, Immanuel, Tuhan menyertai, pasti terjadi. Percaya, merasakan. Kalau tidak percaya juga tidak akan merasakan apa-apa dan tidak mempunyai pengalaman apa-apa kepada Tuhan Yesus. Silahkan percaya kepada Tuhan Yesus supaya mempunyai pengalaman hidup, mempunyai apa yang telah dilakukan dan merasakan campur tangan Allah. Demikian apa yang kami sampaikan
kepada umat baptis Salatiga supaya bisa membawa berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesaksian dan pujiannya untuk keluarga Guru Injar Renisa dan juga untuk keluarga siapa kita? Keluarga Bapak Thomas, Mas. Puji Tuhan kita semua terberkati dan kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua ya Gap. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan persembahan pujian kembali Siapa Gap? dari keluarga Bapak Bima, Mas. Oh iya, oke. Shalom Jemaat GBI Salatiga, kami akan persembahkan sebuah lagu dan kami berharap pujian ini bisa membawa berkat dan mengingatkan kita untuk selalu percaya kepada janji Allah. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, itulah yang nanti akan Tuhan sediakan bagi kita. Sungguh persembahan pujian yang luar biasa dari keluarga Bapak Bima ya, Mas. Ya, haleluya. Sungguh memberkati kita semua ya Gap ya. Amin, sungguh memberkati kita semua. Bisa jadi motivasi buat kita. Betul, Mas. Untuk menyambut tahun yang baru ya, Mas ya. Dan memberi semangat bagi kita. Ya, tahun 2021 tinggal menghitung jam ini, Mas. Terasa Tinggal banget. 3 atau 4 jam lagi ini, Mas. Ya, ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Dwi Martono, mari kita mengangkat pujian Jangan Pernah Menyerah. Mari kita fokuskan pikiran dan hati kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan
Terima kasih atas setiap berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh sampai di penghujung tahun 2020 pada malam hari ini. Meskipun tahun ini kita lalui dengan perjuangan yang tidak mudah, tetapi kita masih bisa bersyukur karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa sehingga kita boleh melewati tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh menyampaikan pujian maupun kesaksian, sehingga itu juga boleh menambahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya sungguh sangat diberkati oleh setiap puji-pujian maupun kesaksian yang disampaikan. Secara pribadi itu menguatkan saya dan menguatkan kita semua tentunya yang pada malam hari ini boleh mendengarkan pengalaman dari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu. Mohon berkat, mohon pimpinan, mohon penyertaan. Mohon urapan Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu dan menyertai setiap kami yang pada malam hari ini rindu untuk berdoa bersama dengan keluarga, bahkan memohon berkat dan hikmat dari firman Tuhan untuk menjalani hari-hari kami di tahun yang baru nanti. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Silakan Bapak Ibu boleh membuka Alkitab masing-masing di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal 23 ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat situasi atau keadaan dunia yang terjadi sekarang ini, dunia sedang tidak bisa diprediksi, ya. Sehingga sangat wajar kalau banyak orang, ya, bahkan mungkin kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mulai mengalami kekhawatiran, mulai mengalami ketakutan tentang masa depan kehidupan kita. Bahkan ada orang yang kemudian menjadi apatis. Mereka memandang hidup hanya sekedar hidup dan menjalani hidup itu hanya sebagai rutinitas belaka, tidak lebih daripada itu. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan,
dari dulu sampai sekarang, ya, baik itu ada pandemi atau tidak ada pandemi, kita seringkali bertanya-tanya tentang masa depan kita. Bagaimana ya masa depan saya nanti? Bagaimana dengan hari depan keluarga kita nanti? Nah, saudara-saudara, itulah yang seringkali kita pikirkan, sehingga dalam banyak hal ada banyak orang yang berusaha menanyakan nasib mereka kepada, dalam tanda petik, orang pinter, ya. Orang yang mungkin dianggap sebagai orang yang bisa meramalkan masa depan. Ada juga orang yang berusaha meramalkan masa depannya lewat ilmu perbintangan, lewat penanggalan hari, bulan, tahun. Ya, itulah yang seringkali terjadi, dan ada banyak orang memang seringkali khawatir akan masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akan tetapi seburuk apapun situasi kita, seburuk apapun kondisi keadaan dunia sekarang ini, bahkan semisteri apapun masa depan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Ya, firman Tuhan inilah yang menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Ya, Salomo mengatakan kepada kita bahwa ada harapan, ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita, bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini, bagaimana saudara dan saya, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan boleh memiliki masa depan yang baik, boleh memiliki hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di dalam Amsal 23 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita boleh memiliki masa depan yang baik adalah kita perlu mengarahkan perhatian kita kepada didikan. Inilah yang Salomo katakan. Kalau kita melihat konteks dari ayat ini, dari Amsal 23, maka kita akan menemukan bahwa Amsal 23 ini berbicara tentang hubungan antara orang tua dengan anak. Artinya dalam konteks hubungan orang tua dengan anak, anak akan memiliki masa depan. Anak-anak akan memiliki hari esok yang lebih baik ketika mereka mau mendengar didikan, mendengar nasihat, mendengar ajaran, pengetahuan yang disampaikan oleh orang tuanya. Itulah yang Salomo katakan. Anak-anak akan berhasil, anak-anak akan memperoleh masa depan yang baik ketika mereka mau mendengar dan mau melakukan nasihat, didikan, ajaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu, dalam konteks kehidupan kekristenan, masa depan itu menjadi milik orang yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masa depan itu menjadi milik kita, orang yang mau mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Itulah jaminan, itulah yang dikatakan oleh Salomo kepada kita, bahwa masa depan sungguh ada ketika kita mau belajar, ketika kita mau mendengar, dan ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah hal yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, yaitu kita perlu mengarahkan perhatian kita kepada didikan. Selanjutnya, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-17, ya. Bagian firman Tuhan berkata demikian, Amsal 23 ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang ketaatan, ya, sikap takut atau hormat kepada Tuhan. Inilah yang Salomo katakan pada waktu itu. Jadi masa depan yang cerah itu dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Salomo mengatakan di dalam ayat yang ke-17 itu, janganlah kamu iri hati kepada orang-orang yang berdosa, ya, tetapi hiduplah takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sikap iri hati ternyata menunjukkan sebuah sikap yang tidak takut dan tidak hormat kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan sudah pasti hidupnya akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan terpengaruh oleh keadaan, tidak akan terpengaruh oleh apa kata orang, apa omongan orang. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghargai berkat Tuhan yang diterimanya di dalam kehidupannya. Itulah yang Salomo ingatkan kembali kepada kita pada hari ini, bahwa untuk kita bisa memiliki hari depan yang penuh dengan harapan, kita perlu hidup takut akan Tuhan. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan tidak perlu pusing dengan apa yang dikatakan orang lain tentang kehidupan kita. Sebab masa depan itu menjadi milik orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun dalam menjalani kehidupan untuk meraih masa depan kita harus melewati masa penantian, kita perlu tetap percaya bahwa harapan itu selalu ada dan masa depan itu tidak akan pernah hilang. Ya. Itu yang terjadi, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab harapan masa depan akan tiba, akan kita dapatkan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-26 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari perhatikan begitu luar biasanya Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat kepada burung-burung yang ada di langit. Ya. Mereka tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung, tetapi mereka mendapatkan pemeliharaan yang dari Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan ingin kita melihat betapa istimewanya kita. Dikatakan di situ, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita jauh lebih dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Artinya pemeliharaan Tuhan bagi kita itu luar biasa. Kita menjadi prioritas di dalam pikirannya Tuhan. Masa depan dan harapan menjadi bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, tentu ini tidak berarti bahwa kita bisa atau tidak perlu berusaha. Tetapi kita memang tetap harus berusaha. Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap berkarya untuk mendapatkan masa depan kita. Pemeliharaan Tuhan tidak berarti bahwa kita bisa bersantai-santai dalam menjalani kehidupan ini. Kita perlu berjuang, kita perlu bekerja keras, tetapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Harus tetap percaya kepada Tuhan, harus tetap hidup takut akan Tuhan. Tentu kalau kita melihat burung-burung di udara, burung-burung di langit, kita bisa melihat bahwa mereka juga menghadapi masalah, mereka menghadapi tantangan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Masalah pasti ada, tantangan pasti ada. Ketika kita berupaya untuk meraih masa depan, ada tantangan. Tetapi masalah ataupun tantangan yang kita hadapi, sesungguhnya disitulah persiapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memperoleh masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh dengan sukacita. Nah, itulah yang Tuhan ingin kita rasakan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, maka disitulah Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas kita, bagaimana pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengangkat kita ke tempat yang jauh lebih baik. Ya, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa masa depan kita itu bukan di tangan manusia, tetapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjamin masa depan kehidupan saudara dan saya. Karenanya mari tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Mari kita tetap
meyakini bahwa Tuhan bekerja dalam setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita fokus mengarahkan pikiran kita, hidup kita pada didikan Tuhan dalam firman-Nya, dan tetap hidup takut akan Tuhan, sehingga kita boleh meraih masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Selamat menyambut tahun baru 2021. Berkat pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan beserta dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Betapa kami adalah prioritas di dalam pikiran Tuhan. Engkau memberi kami masa depan, Engkau memberi kami harapan, Engkau menguatkan kami, Engkau memberkati kami. Terlebih lagi ketika kami memasuki tahun baru 2021, kami meyakini ada berkat pemeliharaan Tuhan. Meskipun kami tidak bisa melihat apa yang terjadi, tetapi kami bisa percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami ada dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang pada malam hari ini berkumpul bersama keluarga. Biarlah perenungan malam tahun baru ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mensyukuri berkat-berkat Tuhan dan menyiapkan diri melalui tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel Martono. Hari ini kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatan kita. Tanpa Tuhan yang ada di samping kita, kita tidak dapat melakukan apa-apa sendiri. Mari kita menyanyikan pujian. Kaulah Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang selamatku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. kami tidak memiliki kekuatan Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku
diberkati hari demi hari, juga kita siap untuk menyongsong Tahun 2021. Kira-kira Gabriel ada harapan nggak buat tahun depan? Harapannya ya semoga pandemi ini cepat berakhir aja sih Mas. Semoga kita bisa kembali melakukan kegiatan, kita bisa sekolah kembali, kita bisa bekerja kembali, tidak dari rumah, tetapi kita bisa langsung ke tempatnya. Dan yang paling rindu juga kita bisa beribadah bersama kembali Mas. Itu memang yang kita rindukan bersama, ya, ibadah bersama, kuliah, sekolah. Iya betul Mas. Terus untuk harapan kedepannya setelah pandemi ini berakhir, kira-kira ada hal nggak yang ingin dilakukan? Entah mengucap syukur, entah apapun itu. Ya aku ingin mengucap syukur juga karena pandemi sudah berakhir, bisa melakukan kegiatan normal kembali. Kalau Mas Valen? Saya terus berpegang pada satu ayat Alkitab yang sungguh saya pegang sampai saat ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang terus saya pegang. Dan ketika pandemi ini telah berakhir, saya yakin dan percaya kita semua akan lebih siap lagi untuk memuji Tuhan. Dan kita yakin dan percaya juga setelah pandemi ini berakhir akan banyak sekali Amin. pemuda-pemuda yang lebih produktif, akan banyak lagi orang yang memiliki bakat yang lebih Amin. Betul Mas. keluar dari pandemi ini. Dan kiranya kita semua dapat lebih siap lagi menyongsong 2021, dan kita juga akan terus bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan setelah ibadah. Tiba saatnya Mas Valen masing-masing keluarga untuk berdoa bersama keluarga di rumah. Dengan kasih, Pendeta Muda Samuel akan menutup di dalam doa. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri kebaktian tutup tahun pada malam hari ini. Kita memohon berkat, kita memohon hikmat, kita memohon kuat kuasa Tuhan menopang kehidupan kita mulai hari ini, sehingga tahun 2021 akan kita lalui dengan sukacita, dengan semangat, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, maupun di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang telah menyatakan anugerah-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berhasil melalui tahun 2020, meskipun dalam situasi yang berat, kami juga meyakini bahwa kami juga akan dibuat berhasil oleh Tuhan untuk melalui tahun 2021 yang sebentar lagi akan kami lalui. Berkati kami sebagai pribadi ya Tuhan, berkati kami sebagai keluarga, berkati kami supaya kami tetap semangat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari Bapa di surga, biarlah Engkau melawat umat-Mu, Engkau melawat kehidupan keluarga kami masing-masing, Engkau juga melawat kehidupan gereja-Mu, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi yang masih terjadi di negara kami tetap bisa memiliki kehidupan yang sungguh luar biasa, memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan, dan harapan kami akan hari esok tidak pernah hilang. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu dan juga kesempatan malam hari ini bersama dengan keluarga akan semakin menguatkan kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat damai sejahtera Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
Tuhan Yesus memberkati.